Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Di minggu kedua Prapaskah, kita bersyukur karena Tuhan yang melayakkan kita menikmati kehidupan. Sekalipun kita diperhadapkan dengan wabah COVID-19, virus corona. Tetapi sesungguhnya situasi ini bukan berarti membuat kita jauh dari Tuhan. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin terbangun. Oleh karena itu, di minggu kedua Prapaskah ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami satukan hati datang di hadapan-Mu. Di tengah-tengah situasi kondisi yang kami alami saat ini, membawa kami untuk terus mendekatkan diri kami kepadamu. Oleh karena itu ya Bapa, di minggu kedua Prapaskah ini, kami juga akan belajar dari firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang akan kami sama-sama renungkan, sungguh-sungguh kami maknai, dan pada akhirnya kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop yang akan kita renungkan di minggu kedua Prapaskah ini seperti tertulis dalam kitab Peratapan pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Perikop ini dapat Bapak Ibu saudara-saudari baca di rumah masing-masing. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, berkaitan dengan situasi yang kita alami, dan saya percaya di setiap tempat, di belahan bumi ini, bahkan khususnya kita di negara Kesatuan Republik Indonesia, berkaitan dengan mewabahnya COVID-19 virus corona, dan berbagai arahan juga telah diturunkan baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, demikian juga kecamatan, bahkan berkaitan dengan arahan dari gereja-gereja, demikian juga PGI, bahkan Majelis Sinode. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berangkat dari Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini, kalau kita melihat kitab Ratapan ditulis terkait dengan kehancuran kota Yerusalem, secara khusus menggambarkan kepada kita bagaimana kehancuran bait Allah. Kehancuran bait Allah yang begitu memilukan hati seluruh umat dan bangsa Israel sebagai bangsa milik Allah. Dan situasi ini juga diperhadapkan dengan bagaimana kondisi umat ketika mereka menyaksikan kehancuran yang dahsyat yang menimpa kota dan khususnya bait suci. Situasi ini pasti akan membuat orang merasakan kepedihan. Situasi ini bisa saja membuat orang merasakan kehancuran, karena siapapun tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi. Tetapi sesungguhnya lewat peristiwa ini mau mengingatkan bahwa betapa Allah Israel adalah Allah yang sangat perkasa. Allah Israel adalah Allah yang sangat hebat. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini memberikan gambaran bahwa Tuhan punya alasan untuk menghukum bangsa Yehuda. Sehingga kalau kita cermati pada ayatnya yang ke-11, berkeluh kesah seluruh penduduknya. Bahkan kita diperjumpakan dengan ungkapan, lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Ungkapan lihatlah ya Tuhan, pandanglah aku yang hina ini merupakan sebuah ungkapan reaksi umat. Bagaimana mereka merasa ditinggalkan, mereka merasa sunyi, mereka merasa sepi,
Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, terhadap reaksi ini sesungguhnya mau mengarahkan kita dua hal. Yang pertama, kesadaran untuk merenungkan bagaimana relasi mereka dengan Tuhan, yang pada akhirnya mereka menemukan bahwa mereka adalah umat yang memberontak. Mereka adalah umat yang meragukan kemahakuasaan Tuhan. Mereka yang menjadi orang yang melihat bahwa kekuatan secara fisik mereka miliki, sehingga Tuhan sepertinya terabaikan. Dan alasan yang kedua mau mengatakan bahwa umat juga membutuhkan kesadaran untuk menyadari. Kalau yang pertama merenungkan, yang kedua menyadari bahwa Tuhan menginginkan kita untuk tetap hidup di dalam situasi mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, di minggu kedua Prapaskah ini kembali kita diingatkan bahwa sesungguhnya yang kita butuhkan adalah semata-mata bergantung dan berharap kepada Allah. Oleh karena itu, di minggu kedua Prapaskah ini kita diingatkan, pertama, mari bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Allah. Kesadaran diri untuk tetap mengandalkan Tuhan membawa kita untuk tetap hidup dalam pertobatan. Kesadaran diri untuk bergantung kepada Tuhan membawa kita untuk tetap menyadari kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, dan kita bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kita memiliki kesadaran diri yang demikian, seyogyanya mari kita mengimani apapun situasi yang Allah inginkan terjadi di sekeliling kita, sudahkah kita berharap kepada Tuhan? Jangan sampai situasi yang ada ini membuat kita saling menyalahkan, membuat kita meragukan kebaikan Tuhan, membuat kita merasa bodoh dengan segala keadaan yang ada. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, hal yang kedua yang akan kita renungkan di sementara kita menghayati minggu-minggu Prapaskah ini, mengarahkan kita, salib Kristus mengandung kekuatan yang mengundang orang lain untuk tetap bertobat dan percaya pada keselamatan yang Allah berikan. Di tengah-tengah mewabahnya virus corona, apakah kehadiran kita sebagai umat Allah, apakah kehadiran kita sebagai anak-anak Allah, sudahkah kita mengundang orang lain untuk datang bertobat kepada Allah? Sudahkah kita mengundang orang lain untuk menyadari bahwa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini hanyalah bergantung sepenuhnya kepada Allah? Oleh karena itu, mari tanamkan kesadaran di dalam diri kita masing-masing. Tanamkan kesadaran di dalam diri kita untuk merenungkan, untuk menghayati bahwa sungguh ketika Tuhan mempercayakan setiap situasi, setiap keadaan, jangan kita takut. Tetapi marilah kita tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Pengharapan inilah yang kemudian membawa kita untuk tetap mengimani Allah ada di setiap situasi, Allah ada di setiap keadaan. Kesadaran inilah yang kemudian membawa kita untuk mengimani salib Kristus yang senantiasa menyelamatkan kita semua. Selamat menghayati Minggu Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur berterima kasih atas setiap keadaan, atas setiap hal yang Engkau izinkan terjadi di kehidupan kami. Berkaitan dengan wabah COVID-19, banyak hal yang kami rasakan, namun Tuhan membawa kami untuk tetap mendekatkan diri kami hanya kepada Tuhan. Kami satukan hati, membawa di dalam doa. Biar kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap kuat mengandalkan Tuhan, untuk tetap kuat menghadapi setiap situasi dan keadaan di sekeliling kami. Biar kiranya Tuhan segala apapun upaya-upaya yang dilakukan, ajarlah kami Tuhan untuk tetap peduli dengan sesama di sekeliling kami. Terlebih Tuhan, ajarlah kami untuk tetap menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terpuji namamu Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan berkat, kami berdoa.
dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.